menggunakan modul bukunya Anani Levitin ya. Jadi Introduction to the Design and Analysis of Algorithm edisi ketiga ya. Bukunya sudah saya share juga di bagian atas ya, di bagian sasarannya di bawah itu ada bukunya. Nah, itu Anda bisa download ya. Nah, PowerPoint-nya juga saya tidak mengurangi dari slide aslinya, jadi tetap kita pakai slide itu ya. Nah, di chapter 1 ini kita sebenarnya belajarnya introduksi dulu ya, introduction atau pengenalan dulu ya, terkait dengan algoritma ini untuk problem solving ya. Nah, ini mengulang kembali ya, jadi kita menyegarkan kembali ya. Saya sih tidak ajarkan lagi apa itu namanya algoritma segala lagi ya, karena itu kan dapatnya di algoritma pemrograman ya. Nah, jadi ini memang tingkatannya dia lebih advance dari algoritma pemrograman ya. Jadi kita akan menemukan beberapa kasus atau problem. Nah, ini kita coba selesaikan dengan cara mendesain sebuah algoritma yang baik. Ya. Jadi tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya Anda memahami nanti ya, Anda bisa memahami, kemudian bisa membuat algoritma yang efektif, efisien. Ya, itu targetnya. Jadi kalau kita membuat sebuah program ya dengan algoritma apapun, ya hasilnya tetap ada ya, tetap ada hasilnya. Ya. Namun apakah algoritma yang kita buat itu, kita gunakan itu, apakah algoritmanya efektif atau tidak? Nah, gitu. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita menganalisis, ya, kemudian kita mendesain algoritma itu sehingga bisa menyelesaikan permasalahan ya dengan pengetahuan yang Anda miliki ya, segala teknik atau metode atau algoritma yang Anda miliki nanti. Ya. Jadi di sini Anda banyak belajar mengcompare algoritma. Jadi algoritma A, B, C, D itu bisa kita compare, kita bandingkan. Nah, ini bisa jadi satu topik skripsi. Ya. Jadi ini bisa jadi sebuah topik skripsi bagi kalian yang memang intens di bagian algoritma. Nah, ini kita lihat kenapa sih kita masih mempelajari algoritma. Ya, sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang paling utama secara teoritis ya. Apalagi kita berkecimpung di dunia programming ya, tentu algoritma itu adalah hal yang paling utama. Maka di sini dikatakan the core of computer science. Jadi kalau Anda tidak menguasai algoritma, maka ini akan sulit ya untuk kita mengembangkan aplikasi ya, terutama di dunia computer science. Jadi kalau di dunia luar ya, ada orang yang tidak pernah belajar komputer ya, dia belajar dari YouTube atau apa gitu, dia lihat cara bikin web. Nah, dia bikin web. Tapi web yang dia buat itu ya memang secara tidak langsung dia tidak menggunakan algoritma ya. Tapi apakah web yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang sama dengan orang yang menggunakan algoritma? Nah, itu yang akan menjadi satu compare ya, satu perbandingan di mana kita mempelajari algoritma desain analisis dan algoritma. Nah, hal yang paling utama di sini adalah Anda banyak nanti di praktikal. Ya. Jadi selain theoretical importance, ya, theoretical importance, Anda juga practical importance. Ya, kenapa? Karena gimana kalau kita apa ya, ibarat tanpa praktek ya, tanpa praktek, gimana kita bisa tahu algoritmanya bagus atau enggak gitu. Nah, sehingga saya pilihlah bahasa pemrograman Python ya. Jadi kita gunakan Anaconda, Jupyter Notebook ya. Karena apa? Karena Anda sudah kuasai juga Python ya. Dan Python juga bahasanya ringkas ya. Jadi tidak susah juga untuk dipelajari. Jadi bisa kita gunakan untuk menguji algoritma. Jadi kita uji algoritma itu menggunakan Python ya.
Jadi di beberapa case study yang ada pada modul desain analisis algoritma itu nanti kita coba analisis, kemudian kita uji ya algoritma ini apakah efisien atau tidak ya dengan menguji dari sisi waktu ya. Kenapa saya pakai itu karena di algoritma pemrograman memang kebanyakan yang diuji adalah waktu, time ya. Kemudian kita lihat yang kedua tentang isu utama ya yang berkaitan dengan algoritma. Jadi kadang-kadang kita wah dapat satu kasus nih. Kira-kira sih gimana sih mau menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Misalnya gini. Saya ingin menghitung konversi suhu ke Fahrenheit ya. Saya punya suhu Celcius. Sedangkan di negara lain mereka pakai Fahrenheit. Saya bingung nih, ini suhunya berapa ya? Sedangkan kita orang Indonesia ini cenderung pakainya Celcius. Di negara Eropa dia pakai Fahrenheit. Nah, gimana caranya? Ya, kita pelajari bahwa ada satu formula untuk mengkonversi dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, kita desain algoritmanya, desain misalnya untuk bisa konversi kita membutuhkan input misalnya Celcius, kemudian ada proses konversi dan outputnya apa. Itu desain. Kita mendesain. Nah, kemudian kita lihat bagaimana algoritma ini apakah efisien. Ya, nanti saya tunjukkan contoh bagaimana kita membuat algoritma itu bisa efisien. Ada coding yang panjang, jawabannya sama, ya. Hasil outputnya sama. Jadi misalnya kalau saya ceritanya gini, ilustrasikan misalnya kita mau buat sepiring nasi goreng. Ya. Algoritma yang pertama butuh waktu 15 menit untuk bikin sepiring nasi goreng. Algoritma kedua itu membutuhkan waktu 1 menit. Oh, cepat ya. Untuk menghasilkan satu piring nasi goreng. Algoritma ketiga butuh waktu 7 menit. Nah, dari yang ketiga ini, mana yang efisien? Efisien tidak berarti waktunya singkat. Ya. Karena bisa saja gini, algoritma itu cepat, ya, tapi hasilnya tidak robust, hasilnya tidak tangguh. Nah, itu nanti terjadi waktu Anda nyusun skripsi. Kok kita uji nih, masukin A, masukin nilai B, keluarnya, loh kok lain hasilnya ya? Anda telusuri algoritma, perasaan udah bener lah algoritma ini, tapi kok hasilnya lain ya? Nah, itu nanti kita belajar bagaimana menguji algoritma. Jadi inti dari mempelajari desain analisis algoritma itu ada 2 isu utama ya. Jadi bagaimana mendesain algoritma dan bagaimana menganalisis algoritma secara efisien. Nah ini hanya merefresh kembali apa itu algoritma ya. Jadi kalau algoritma itu didefinisikan sebagai kumpulan perintah-perintah ya yang berurutan ya. Jadi perintah-perintah yang berurutan yang digunakan untuk men-solving problem. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ya. Jadi kita bisa lihat kalau di diagram ini ada sebuah problem ya. Kemudian kita desain algoritma di mana algoritma ini akan mengcover bagian input, proses dan output. Jadi biasanya di dalam satu badan algoritma itu ada input, ada proses, dan ada output. Ini hanya mengulang kembali, ya. Semoga masih ingat gitu ya. Jadi algoritma apa? Kumpulan dari perintah-perintah yang saling berurutan, ya, yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sekarang apakah kita bisa artikan dia ini adalah resep? Ya, bisa. Algoritma itu bisa berupa resep modelnya ya. Jadi kalau kita lihat resep bikin kue, resep bikin nasi goreng, ya bisa kita katakan ini adalah resep ya modelnya ya. Tapi resepnya itu adalah ada bahan ya, ada
proses, ada langkah-langkahnya. Jadi intinya itu terdiri dari resep, ada proses, ada metode, ada teknik, ada prosedur rutin, dan sebagainya. Nah, di mana kesemuanya ini ya harus ada finiteness. Artinya algoritma ini harus bisa berhenti. Ingat nih, jadi harus bisa terminate. Kenapa? Kalau algoritmanya itu tidak bisa terminate, maka program itu tidak akan selesai. Jadi ngulang terus ya. Macam kalau kita HP rusak bootloop ya, udah matikan, hidupkan lagi, loh kok logo lagi, matikan lagi, hidupkan, loh kok logo lagi. Kan kesal juga kan. Nah, sama juga dengan program. Jadi kalau algoritma yang baik itu dia harus bisa terminate. Ya. Jadi dia punya step di mana punya kondisi untuk berhenti. Makanya kalau di flowchart, kalau Anda bikin terminal, itu terminal pasti ada dua. Bagian atas itu terminal untuk start, dan di paling bawah itu adalah end programnya, untuk end. Jadi ada dua terminal, start dan end. Ya. Kemudian requirement yang kedua adalah tentang definiteness, ya. Artinya harus terdefinisikan. Ya. Jadi jangan pula Anda bikin algoritma itu tidak terdefinisi dengan baik. Jadi misalnya ini untuk apa sih algoritmanya? Kita definisikan, ya misalnya pakai variabel ini, metodenya seperti ini, dan seterusnya. Ya. Kemudian requirement berikutnya adalah input, ya udah pasti ada output, dan yang terakhir adalah effectiveness. Nah ini yang lebih sulit untuk kita lihat, ya. Kenapa? Karena biasanya kita udah fokusnya adalah output oriented ya. Kita maunya output oriented. Kenapa? Karena yang penting outputnya sama, keluar. Ya kan? Tapi, nah kadang-kadang ada kalanya kita temukan di mana coding yang kita gunakan loh kok panjang sekali ya. Nggak ringkas ya. Nah, disinilah letak desain analisis algoritma bermain, bagaimana kita bisa mengembangkan algoritma ini agar bisa lebih efektif. Gitu. Ya, jadi paham ya kalau di algoritma itu ada 5 requirement yang paling utama, yaitu finiteness, definiteness, kemudian input, output, dan effectiveness. Ya. Nah ini definisi dari algoritma ya. Ini silakan dipelajari ya. Semuanya intinya sama ya. Jadi algoritma itu sebenarnya intinya adalah kata kuncinya. Jadi kalau Anda mau lihat kata kunci dari algoritma adalah kumpulan langkah yang berurutan dan menyelesaikan masalah. Nah, itu kata kunci dari algoritma. Ya. Kalau cari definisi lain, ya sama, intinya sama. Nah, kemudian tentang historical perspective. Ya, ini sebenarnya ini yang kita merujuk ke bagaimana kita mengarah ke desain dan analisis algoritma ya. Oh, siapa tuh? Oke, bagaimana sih misalnya kayak di sejarah katanya ya, sejarah algoritma untuk mencari faktor persekutuan terbesar ya, Great Common Divisor ya, itu pada abad ketiga sebelum Masehi itu sudah dikembangkan algoritma Euclidean ya, jadi Euclid algorithm. Ini untuk menghitung FPK ya. Jadi kalau orang Indonesia itu FPB ya, faktor persekutuan terbesar FPB. Ya. What are alternative way? Ya. Jadi apa saja jalan lain atau cara lain untuk kita menghitung Great Common Divisor dari dua bilangan bulat? Ya, biasanya kan kita agak sulit nih. Bagaimana sih kita menghitung FPB dari dua buah bilangan bulat? Nah, ini kalau menggunakan Euclid algorithm, itu kita menggunakan cara rekursif ya. Kalau Anda lihat ini adalah caranya rekursif. Ya. Anda bisa lihat di sini caranya rekursif. Jadi, Euclid algorithm is based on repeat application of equality GCD M, N sama dengan GCD N, M mod N. Nah, ini nanti ada satu bahasan khusus
Jadi saya tidak bahas ini karena kan ini masih introduction ya. Jadi nanti pas di bagian rekursif ini akan saya kupas ya. Jadi sabar. Ya. Jadi bagaimana bisa membuat seperti ini itu nanti kita pakai rekursif. Nah ini tentang menggunakan while ya. Jadi menggunakan while ya. Jadi ada algoritma Euclid algorithm untuk menghitung nilai GCD ya. Ini hitung Euclid ya, hitung Euclid atau GCD ya, sama nih kayaknya. Ya betul GCD ya. Jadi if n sama dengan 0, kemudian return m, n stop dan sebagainya. Jadi selama n tidak sama dengan 0, kita lakukan perulangan r sama dengan m mod n ya. Kemudian m sama dengan n sama dengan r. Kemudian kita kembalikan nilai m. Ini akan mendapatkan nilai FPB dari dua buah nilai M dengan N. Nah, ini ada codingnya nanti di Python. Akan saya kasihkan nanti. Kemudian ada juga cara untuk menghitung GCD ya. Walaupun ini belum semuanya dulu, jadi kita masih kasih gambaran. Ini menggunakan model divide and decrease ya, divide and decrease. Ini ada di chapter 6 atau 7 ya, saya tidak keliru ya. Jadi ini teknik yang berikutnya untuk GCD ya. Jadi untuk menghitung GCD aja, tadi Anda bisa lihat nih ada berapa cara nih. Nah, ini satu menggunakan rekursif ya. Yang kedua menggunakan algoritma Euclid tapi menggunakan perulangan. Yang ketiga itu menggunakan teknik divide and decrease. Nah, bayangkan, ada 3 algoritma yang bisa kita pakai untuk menghitung GCD, ya, FPB. Ya. Jadi, mana sih yang paling baik? Nah, ini bisa kita hitung nanti ya dengan menggunakan time, waktu. Jadi nanti algoritma ini kita uji. Uji yang pertama menggunakan algoritma Euclid. Uji yang kedua menggunakan fungsi rekursif. Uji ketiga menggunakan divide and decrease. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Oh, ternyata algoritma ini menggunakan teknik ini, waktu yang diperlukan berapa detik. Nah, tuh. Atau bisa kita lihat dari sisi penggunaan resource. Misalnya ya, kalau zaman dulu orang sukanya ngujinya berdasarkan resource ya. Jadi penggunaan memori. Ya, karena zaman dulu kan RAM itu sangat berharga ya. Karena sangat berharga, maka banyak algoritma itu diusahakan meminimumkan penggunaan memori. Ya. Jadi mereka buat algoritma sedemikian rupa sehingga dia tidak membuat aplikasi itu rakus memori. Nah, gitu. Nah, ini seperti itulah model-model sehingga muncullah konsep design analysis algoritma. Jadi konsepnya adalah bagaimana mengefektifkan efisien dari sebuah algoritma. Untuk konsep yang ini nanti akan kita bahas di bagian divide and decrease ya. Nah, kemudian ada juga model middle school procedure. Wah, ini ada lagi ya. Jadi ada 4 dah, sudah ada 4. Satu teknik untuk satu problem untuk menghitung GCD atau faktor persekutuan terbesar, itu sudah ada 4 algoritma yang bisa dipakai. Nah, ini menggunakan middle school procedure. Ini juga ada di chapter keberapa, saya juga lupa. Nanti kita juga akan pelajari. Kenapa? Karena kita nanti menggunakan faktor prima. Ya. Jadi faktor prima dari M, faktor prima dari N, kemudian kita cari semua common prime factor, ya. Kemudian kita hitung. Ya. Is this an algorithm? Ya, ini masih kategori algoritma. Ya. Kemudian ada kasus tentang Shift of Eratosthenes. Ya. Ini bukan film Thanos ya. Jadi ini Shift of Era, susah benar ya ngejanya ya.
ya Eratosthenes ya. Ini ada ya, kita menampilkan ya bilangan prima ya dari nilai yang kita tentukan. Misalnya kita tentukan nilai 20, maka yang keluar adalah bilangan prima yang berada dari 0 sampai ke 20. Kalau Anda menggunakan algoritma ini ya, ini keliru hasilnya di bawah. Anda bisa lihat di bawah itu kan ada example 2, 3 dan seterusnya ya. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu hasilnya. Outputnya itu adalah 2, 3, 5, 7, ya, 11, 13, 17, 19. Jadi outputnya tuh itu, bilangan prima yang berada di antara 0 sampai 20. Karena ini kalau di input nilainya 20, pakai algoritma ini nanti akan menghasilkan nilai bilangan prima dari 0 sampai 20. Ini adalah shift of Eratosthenes ya. Jadi caranya apa? Dia menggunakan bilangan kuadrat. Ya. Nah, ini ada satu gambar GIF ya. Ini GIF. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kita misalnya mau menampilkan bilangan prima dari 0 sampai 120 ya. Ya. Kita mulai dengan algoritma pertama adalah dengan melakukan ini ya, bilangan kuadratnya dan seterusnya ya. Jadi ini step by step Anda menampilkan nilai prima dari 0 sampai 120. Ya, ini tampilannya, simulasinya. Seperti ini. Ya, bayangkan, sebenarnya algoritma untuk menampilkan bilangan prima Anda bisa menggunakan cara yang lain ya. Nah, ini kebetulan pakai model shift of Eratosthenes ya. Ini bagaimana dia mengeliminasi ya. Jadi dia pakai ini nih faktor kuadrat nih. Jadi pakai nilai kuadrat dulu, nanti ya dicek dulu ini bilangan genapnya ya. Kenapa bilangan genap tidak dipakai ya? Ya, bilangan genap selain angka 2 itu tidak akan terpakai sebagai bilangan prima. Dan seterusnya. Nah, ini cara dia mengecek satu-satu. Kita bisa lihat modelnya agak sedikit berbeda. Tapi kalau Anda ngikutin algoritma itu bisa kita selesaikan untuk kasus itu ya. Nah, kita lihat basic isunya untuk berkaitan dengan algoritma, yaitu bagaimana kita mendesain algoritma, ya, kemudian kita mengekspres algoritma, ya, kita proving correctness, kita cek benar ke algoritma ini. Ini kadang-kadang waktu ujian skripsi kita sering dihadapkan pada kasus di mana mahasiswa tuh udah nguji nih, dia bikin algoritma kriptografi X, ya. Waktu enkripsi benar, ya. Jadi waktu dienkripsi dan menjadi satu karakter yang lain, benar prosesnya. Tapi begitu didekrypt, dibalikkan langkahnya, ternyata hasilnya tidak kembali. Nah, berarti kan tidak membuktikan bahwa algoritma yang kita buat itu correctness. Seharusnya kalau enkripsi dan dekripsi dalam kriptografi itu hasilnya harus kembali asal. Ini kadang-kadang sulitnya di mahasiswa adalah ini, di bagian proving correctness, apakah algoritma yang dibuatnya itu sudah tepat atau tidak. Oke, saya coba demokan dulu untuk program Anaconda-nya ya. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini saya buat di Jupyter Notebook ya. Nampak ya kalian nih?
Oke, jadi di section ini saya coba mentranslate dari modulnya Anani Levitin ya. Kan ada tentang Euclid algorithm, kemudian tentang GCD ya. Kemudian shift of Eratosthenes ya. Nah, jadi yang pertama kita coba yang algoritma Euclid ya. Ini sebenarnya GCD ya. Ya, ini GCD nih. Saya lupa ganti namanya jadi karena ngikutnya di algoritma GCD. Nah, yang tadi ya. Jadi to description of Euclid algorithm ya. Step 1 adalah if n sama dengan 0, kita kembalikan nilai m ya. Kalau tidak, Anda lanjut ke step 2. Yang kedua adalah divide m by n ya. Anda bisa lihat nih. R sama dengan m mod n ya. Kemudian M sama dengan N sama dengan R. Ini saya rapikan biar nampak. Nah, ini kita terjemahkan ke Python, kita buat dalam function ya. Def Euclid M, N while N tidak sama dengan 0 ya. Ini sama nih, tidak ada beda jauh ya. Cuma panah ke dalam ganti sama dengan ya. Tidak sama dengan ganti dengan simbol ini. Kemudian kita coba jalankan ya. Kita inputkan nilai M, inputkan nilai N. Maka GCD-nya adalah, misalnya nilainya 60, yang satunya 48. Maka hasilnya adalah 12. Ini sebenarnya algoritmanya ini adalah algoritma GCD ya. Ini kayaknya saya juga tambahkan nanti di sini. Oke. Oh, ini saya rapikan nanti. Ya. Jadi untuk GCD aja dengan cara algoritma Euclid itu Anda sudah bisa mendapatkan nilai grid common divisor-nya ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan rekursif. Yang tadi sempat saya cerita bahwa kita nanti bisa menggunakan fungsi rekursif ya. Nanti ada menu tersendiri untuk rekursif ya. Jadi ada bahasannya, jadi tidak akan saya tinggalkan kalian ini. Jadi ini hanya tampilkan aja. Jadi nanti pas di khusus tentang materi GCD, materi rekursif ini akan saya bahas. Nah, di GCD ini kita menggunakan rekursif, di mana nanti untuk membuat satu fungsi rekursif, dia harus terminasi. Harus punya kondisi untuk berhenti. Ya. Jadi kalau Anda mau bikin fungsi rekursif, Anda pastikan dulu ada statement untuk berhenti. Ya. Jadi kalau Anda tidak punya statement untuk berhenti, rekursif ini akan berulang-ulang dan tidak akan pernah selesai. Ya. Ini kadang-kadang kendala di mahasiswa adalah bagaimana membuat fungsi rekursif, ya begitu dibuat programnya nggak selesai, muter-muter terus. Nah, jadi ini harus dikembangin terus ya. Jadi harus punya kondisi berhenti. Nah, ini adalah kondisi berhenti. Jadi kalau nilai B-nya sama dengan 0, maka dia kembali ke A. Nah, ini bagaimana kita melakukan rekursif ya, artinya fungsi itu memanggil dirinya sendiri ya. Nah, ini contohnya udah saya running rupanya ya. Ntar saya matiin semua dulu, clear. Nah, ini kan kosong ya. Nah, ini kita running, kita coba 60 tadi 48, hasilnya juga harusnya 12 ya. Nah, ini adalah cara menggunakan rekursif. Sudah ada 2 algoritma untuk GCD. Nanti jadi di pikiran Anda, ini 2 algoritma ini mana yang paling bagus ya? Mana yang paling efisien? Ya. Itu yang akan menjadi PR kita di mata kuliah Desain Analisis Algoritma. Yang ketiga, kita menggunakan looping. Ya, menggunakan looping. Kalau di sini loopingnya pakai while, di sini loopingnya pakai for. Ya, Anda bisa lihat di sini loopingnya pakai for. Jadi model kayak gini sama juga ya dengan seperti tadi, cuma ini bedanya dia loopingnya pakai for. Ini kalau kita running, hasilnya tidak akan beda jauh, yaitu tetap nilainya 12. Ya. Kemudian cara yang ketiga itu menggunakan konsep Euclidean ya. Ini sebenarnya sama dengan ini ya, cuma versinya lebih ramping. Kalau ini kan oh ya, ini sebenarnya sama aja ya. Kok saya enggak ini ya. Cuma saya
modelnya di koma aja. Sebenarnya ini sama dengan versi ini ya. Nah, ini. Jadi ini sama ya. Jadi kalau yang tadi sebenarnya ini sama dengan ini ya. Cuma di sini kondisinya true nampak ya. Kalau di sini kan kita pakai kondisinya while not sama dengan 0 ya. Jadi tidak sama dengan 0. Nah, ini statement ini satu baris itu di Python dilegalkan. Jadi boleh menggunakan seperti ini ya. Dan ini kalau kita running hasilnya juga sama. Nanti tinggal kita uji antara algoritma ini dengan algoritma yang ini, mana lebih cepat. Ya. Dari penulisan skrip ini, itu sudah bisa kita uji algoritmanya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan mat. Ya. Fungsi mat. Jadi di Python itu ada library khusus, yaitu mat. Nah, ini bisa kita pakai untuk menghitung nilai A dan nilai GCD dari A dan B. Jadi tinggal kita panggil perintah mat GCD. Ini kalau kita running, ya, hasilnya kurang lebih sama, yaitu nilainya 12. Itu ya. Kemudian nanti coding ini akan saya kasihkan ke kalian, saya upload di Moodle, jadi Anda tidak usah takut, tetap saya kasih ya. Cuma belum saya upload ya. Nah, kemudian yang shift of Eratosthenes ini agak susah dibaca ya. Ini saya ambil dari luar ya. Kenapa? Karena ada beberapa script yang memang tidak cocok dengan algoritma di sini. Ini algoritma ini kalau Anda ketikkan ini ada yang nggak matching ya, ada yang keliru di sini. Jadi maka saya ambil dari luar dan ini kita modif ya. Dengan konsep seperti ini, ya misalnya saya mau mengambil nilai sampai 20 misalnya. Berarti nilai prima dari 0 sampai 20. Ini akan kita tampilkan seperti ini. Nah, ini algoritma untuk shift Eratosthenes. Nah, jadi habis kuliah ini kalau tidak ada kuliah lain, Anda bisa praktek algoritma ini semua ya. Ini saya print dulu, bentar ya. Saya print, nanti bentar lagi saya upload nih. Saya upload ke modul kuliah. Ini saya upload juga. Jadi model kuliah kita ya kayak gini ya, karena dia online ya. Kalau nggak online sih kita bisa praktek langsung di lab ya. Ini kendalanya kita online ya begini. Nah, ini saya upload di ini. Modul praktikumnya ya. Modul praktikum. Chapter 1 ya. Oke, ini dia. Oke, silakan di-download ya.